vaksinasi untuk pelayan publik seperti perusahaan Pertamina. Siap. Baik, oke, kita akan melaksanakan sosialisasinya. Saya akan menjelaskan tentang virus corona. Penyakit virus corona disebabkan oleh virus corona itu menyerang kita sistem pernapasan kita. Ada dua gejala, gejala ringan dan gejala berat. Kalau gejala ringan itu yang dikatakan itu OTG, orang tanpa gejala. Tetapi kalau gejala berat itu bisa menimbulkan sampai sesak napas, demam tinggi, sampai menimbulkan kematian. Itu sangat penting. Kabupaten Mimika setiap hari kasusnya masih meningkat. Jadi kenapa? Ini karena masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, terutama memakai masker, menghindari kerumunan, juga kadang menghindarkan untuk cuci tangan. Itu sangat penting yang 3M. Sangat penting kali Bapak. Mari kita putus mata rantai penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan yang 3 itu. Memakai masker apabila keluar rumah. Karena Kabupaten Mimika masih sangat tinggi sekali. Jadi marilah kita sama-sama untuk memutus rantai kita dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Yang kedua, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Agus Salib. Dan yang ketiga, tetap cuci tangan. Pada saat ini sudah selesai tahap pertama. Tahap pertama itu memang ditujukan untuk tenaga medis. Ini kita sudah mulai masuk ke tahap kedua. Itu salah satu sasarannya adalah pekerja-pekerja pelayanan publik ya, termasuk di sini PT BUMN Pertamina. Jadi kita di sini saya jelaskan sedikit prinsip tentang vaksinasi atau imunisasi. Itu sama saja. Vaksin itu produk biologi yang berisi antigen. Berarti di dalam vaksin itu ada memang zat dari virus corona tadi, tapi sudah dimatikan. Jadi ibaratnya cuma mayat-mayat coronanya itu yang dimasukkan ke dalam vaksin. Fungsinya itu untuk apa? Untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh kita. Jadi ketika virus corona yang sudah dilemahkan atau yang sudah dimatikan itu disuntikan ke dalam tubuh kita itu akan mempelajari bentuk dari virus corona tadi. Ibaratnya kalau main game itu dia seperti cheat, dia akan mempelajari bentuk dari corona dan dia akan membuat perlindungan. Jadi kalau ada virus corona yang memang masih hidup, yang kita dapat dari luar itu dia masuk terhirup dengan kita sudah ada pelindungnya karena mereka sudah mempelajari sebelumnya. Jadi ketika itu kita kalau misalnya kita sudah divaksin, bisa saja kita tidak sampai sakit, atau kalau memang kita sakitnya tidak berat, tidak sampai menyebabkan kematian. Nah, jadi vaksin COVID ini mendorong pembentukan kekebalan spesifik. Jadi dia spesifik terhadap virus corona tadi. Manfaat vaksin corona ini ada beberapa. Pertama, mengurangi penularan dan transmisi. Tadi kan sudah dijelaskan. Jadi orang yang misalnya sudah disuntik corona, misalnya orang ini dia tidak disuntik vaksin COVID, dia itu bisa sakit, tapi ketika dia sudah disuntik, diharapkan dia mendapatkan kekebalan, akhirnya dia tidak sampai sakit, ataupun kalau memang dia sakitnya itu ringan. Nah, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Jadi kita tidak sampai terjadi pandemi seperti yang kita sudah alami beberapa tahun terakhir ini, dan melindungi memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Jadi untuk vaksin ini bapak-bapak semua tidak usah khawatir, karena keamanan vaksin ini sudah memang diuji ya. Jadi pembuatan vaksin ini oleh pakar-pakarnya sudah ada 4 tahapan, dan kita sudah sampai ke tahap yang keempat ini. Memang pembuatan vaksin ini harusnya bertahun-tahun, tapi karena ini masa pandemi, jadi dipercepat untuk mendapatkan kekebalan. Maksudnya karena kita emergensi, jadi dan pada saat pandemi sekarang ini banyak sukarelawan juga yang ingin membantu pembuatan vaksin, makanya proses itu bisa kita persempit dan kita akhirnya sekarang sudah mendapatkan vaksin. Kita untuk pengetahuan juga, kita tenaga medis ini semua juga sudah divaksin dan kita alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Nanti akan saya jelaskan beberapa kondisi penting. Kemudian untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang beragama muslim, MUI juga sudah memberikan fatwa untuk vaksin Sinovac dan Bio Farma itu sudah lolos uji halal dan suci. Jadi tidak usah khawatir masalah keamanan dan kehalalannya. Terus
MUI juga sudah menjelaskan karena nanti tahap kedua ini untuk beberapa masyarakat umum termasuk pekerja publik, nanti mungkin kita akan masuk ke bulan puasa. Jadi MUI sudah menjelaskan bahwa pemberian vaksin dengan cara disuntik di otot itu tidak akan membatalkan puasa. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama muslim, kalau memang sudah diwajibkan di perusahaan untuk vaksin pada saat puasa, tidak usah khawatir. Kemudian tadi sudah saya jelaskan sedikit tahap-tahap penerima vaksin itu ada 4 tahap. Tahap pertama Januari sampai minggu kedua Februari itu sudah berlangsung ya, tahap pertama untuk tenaga kesehatan. Tahap kedua ini kita sudah mulai dari Februari 2021 sampai nanti akhir Mei, itu untuk kelompok usia lanjut, petugas pelayanan publik termasuk TNI, Polri, dan pejabat negara serta petugas pelayanan publik. Kemudian tahap ketiga nanti bulan Mei sampai Juli akan diberikan pada masyarakat yang rentan, dan tahap keempat Agustus sampai Desember untuk kelompok masyarakat lainnya berusia 18 tahun ke atas. Jadi kita harus tahu juga orang-orang siapa saja yang ditunda vaksinnya. Ada 13 kelompok masyarakat yang ditunda. Pertama, pada saat hari mau divaksin dia mengalami demam tinggi di atas 37,5 derajat, itu dia akan ditunda vaksinnya. Yang kedua, untuk masyarakat yang punya tekanan darah tinggi di atas 180 sampai 110 mm air raksa. Dan kalau memang pada saat pengukuran tensi, pada saat mau vaksin pengukuran tensinya di atas 180, dia bisa diulang. Kalau memang itu memang tinggi, dia akan disuruh istirahat sebentar, diulang sampai 2 kali. Kalau memang tensinya tidak turun-turun, berarti dia akan ditunda hari itu, akan disuruh berobat untuk menurunkan tensinya. Yang ketiga, dia punya orang yang punya punya riwayat berkontak dengan pasien COVID kurang dari 1 minggu. Jadi mungkin nanti akan ada orang yang dia mengaku kalau 7 hari terakhir dia pernah kontak dengan pasien COVID.